Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, akan teteh sekalian. Kita bertemu kembali sekarang di pertemuan ketiga ya. Tiga hari Kamis tanggal 4 Desember 2025. Masih dalam rentang waktu yang sama. Nanti kita mulai ya jam 8.30 sampai nanti kita akhiri ya. Jika kita kemarin belajar tentang pemetaan medan perang ya dengan temboknya 7P dan POM. POM itu paid ya, paid out dan earn media. Hari ini kita masuk ke praktek senjata sesungguhnya mengenal tentang maksi media dan mini media taktis ya. Di sini senjata konvensional. Kenapa Bapak sebut demikian? Karena ini adalah media-media yang sudah lama ada di marketing ya, dunia marketing, mulai dari billboard, radio, flyer, stiker, atau yang lainnya ya. Tapi akan dibedakan ketika di tangan guerrilla marketer. Senjata konvensional ini akan kita berikan twist kreatifnya, gitu ya. Jadi kalau billboard kreatifnya seperti apa, hingga menjadi sangat powerful dan impactful tentunya, meski dengan budget terbatas. Ya, masih tetap Mardi Ramdhani ya. Kita mulai pertemuan yang mudah-mudahan lebih praktis ya hari ini. Sebelum kita masuk ke taktik spesifik, Bapak ingin mengajak sama-sama pahami dulu peta besar kategori media dalam guerrilla marketing. Bapak akan perkenalkan nih framework sederhana dengan 4 kuadran utama ya. Jadi ini istilah-istilah yang ada di guerrilla marketing. Jadi dikenal dulu gitu ya. Ada yang pertama adalah maxi media. Apa ini maxi media itu? Ini contoh-contohnya ya. Maxi media ini adalah ataupun merupakan media-media besar yang secara reach ataupun jangkauannya luas. Ya, tadi contoh paling gampang adalah TV, radio nasional, billboard besar, videotron, gitu ya. Ini media-media besar dengan reach yang luas. Karakteristiknya adalah budgetnya tinggi, audiennya besar, tapi kurang targeted. Penyampaiannya tidak selalu orang butuh, gitu ya. Contoh konkretnya, Bapak mau mencontohkan di Indonesia itu billboard di Bundaran HI, ya, Bundaran HI di Jakarta tentunya, atau Jalan Sudirman yang sewanya itu Bapak cari, itu sewa per bulannya tuh bisa sampai 50 sampai 200 juta. Oke, untuk catatan, maxi media ini belum tentu mahal jika kita kreatif. Oke. Atau radio lokal misalnya di mana? Di Bandung ya. Bisa affordable gitu ya. Nah, ini kategori maxi media. Yang kedua adalah mini media. Kategori-kategori ini adalah senjata kecil tapi mematikan. Contoh, ada flyer, stiker, poster, baligo kecil, spanduk. Kalau dilihat dari karakteristiknya, ini biayanya rendah ya, relatif rendah, sangat targeted, gitu ya, bisa hyperlokal. Contohnya spanduk UMKM di depan tokonya, gitu ya, ataupun stiker di motor ojek online, flyer kampus dan lain sebagainya. Ini budget range-nya ini bisa lebih murah ya, di kisaran 50.000 atau 5 juta
bisa eksekusi campaign menarik. Selanjutnya, karena kemarin Bapak udah sampaikan bagaimana ruang lingkupnya 7P dengan digitalnya gitu ya. Nah, dari sisi digital ada kuadran ketiga, ini yang ruang lingkup digital, wilayahnya yang sebagian besar sudah familiar, mungkin di sini juga sudah pada tahu gitu ya, media sosial mulai dari IG ataupun Instagram, TikTok, Facebook, WhatsApp gitu ya, ataupun website itu sendiri, email marketing, eee, kalau marketplace di sini ada Tokopedia, ada Shopee dan lain sebagainya ya. Keunikannya ini bisa diukur dengan sangat akurat. Tentunya interaktif dan biayanya lebih fleksibel. Kita akan bahas khusus di pertemuan berikutnya ya. Nah, ada yang non media. Non media ini kuadran keempat ini adalah aktivitas langsung tanpa media perantara. Contoh, Anda bikin event, jumpa pelanggan gitu ya. Kalau di kampus tuh ada yang memang khusus untuk eventnya tuh ketemu-ketemu calon target. Itu kategorinya adalah non media. Demo produk atau kalau di kampus ada kelas khusus 2 kali pertemuan gitu ya. Biar orang kenal target kenal dulu tentang produk kita. Sampling, termasuk flash mob gitu ya. Ini Car Free Day event, pasar tradisional activation gitu ya. Atau street team. Banyak aktivitas-aktivitas yang tidak menggunakan media. Nah, ini secara kekuatan tentu menjadikan pengalaman langsung, high impact gitu ya, dan akan menimbulkan sebuah memorable. Kalau contoh pernah dilakukan di Indonesia itu ketika aktivitas Car Free Day, Bapak cantumkan di sini, tapi di Jakarta ya, di mana demo masak di supermarket, bahkan sekarang banyak 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 ditemukan ya hal-hal yang seperti ini. Itu boleh dicoba kalau produknya enak, Anda bisa membeli gitu ya, membeli packagingnya gitu, produknya gitu. Dan itu dengan caranya aktivitasnya adalah masak ataupun tadi sampling di kampus ya. Nah, poin pentingnya adalah integrasi. Jadi tidak memakai hanya satu kuadran saja, integrasi keempat kategori ini. Jangan hanya pakai satu, tapi kombinasikan untuk multiple effect. Contoh, billboard maksi gitu ya, dengan QR code yang mengarah ke konten digital, gitu ya. Masuknya ke arah digital, nanti didukung street team, non medianya, bagi player membagi player. Jadi ketiga komponen ini ataupun dari kategori ini semuanya bisa dipakai. Jadi tidak selalu semerta-merta hanya harus dipilih satu gitu ya. Oke, nah Bapak akan banyakin contoh gitu ya. Bapak akan banyakin contoh. Ini yang berkaitan dengan Maximedia yang besar-besar gitu ya. Dimana dengan tentunya twistnya adalah guerrilla marketing. Sekarang kita fokuskan pada Maximedia ini. Di tangan marketer konvensional, Maximedia biasanya bayar mahal, pasang iklan, berharap supaya bisa dilihat gitu ya. Tapi tentunya di tangan kita sebagai guerrilla marketer, kita bisa beri 3 twist utama gitu ya. Ini penting bagi seorang digital marketer, twistnya. Twist pertama adalah ambil alih ataupun take over. Ini contohnya, ini bukan sekedar pasang iklan, tapi menjadian daripada konten itu sendiri. Contoh global.
Kalau Bapak yakin mungkin sebagian pernah dengar tentang Red Bull gitu ya. Dia bukan cuma jadi sponsor event ekstrim, ekstrim sport gitu ya, tapi mereka juga memproduksi konten event tersebut. Jadi tidak hanya memberikan sponsornya, tapi dia juga memproduksi gitu ya. Jadi sekali lagi ambil alih. Kalau di lokal di Indonesia eh, pernah juga di Car Free Day, Bapak cantumkan di sini Car Free Day, Spotify, mereka cuman pasang banner gitu ya, pasang banner aja, tapi bikin musik tema road gitu ya di Car Free Day ini dengan playlist berbeda-beda setiap zone-nya. Nah, di mana peserta CFD benar-benar mengalami brand Spotify gitu ya. Dari sini kita bisa melihat budgetnya secara budget gitu ya. Dari budget untuk take over CFD aja atau Car Free Day seperti ini estimasinya itu kisaran 50 sampai 100 juta. Bandingkan kalau dengan iklan TV Premier Time gitu ya. Dengan itu bisa sampai 500 juta gitu ya. Ataupun bisa sampai 1 miliar untuk beberapa spot aja. Ini bisa mengoptimalkan daripada budget. Nah, sekarang ada yang prinsip kedua, yaitu pattern intrude, di mana atau gagu pola gitu ya, gagu pola. Pada dasarnya otak manusia terbiasa dengan sebuah pola. Jika kita break pola tersebut, maka kita akan dapat sebuah attention ataupun kita dapat sebuah perhatian. Ini nanti kita contohnya akan dicoba. Kalau di internasional ataupun di secara global itu pernah dibuat sebuah billboard besar itu oleh IKEA bikin billboard itu kalau terlihat jelas itu kalau saat posisi hujan. Ya, kalau di Indonesia pernah itu oleh Samsung, boleh di searching nanti ya. Dibuat billboard dengan sensor hujan. Jadi posisinya ini iklan smartphone waterproof ya. Jadi saat hujan di billboardnya muncul pesan smartphone in waterproof yang mengindikasikan bahwa HP-nya itu tidak masalah kalau kena air, gitu ya. Nah, ini kalau di breakdown budgetnya, lokasi di Tunjungan Plaza, ini daerah Surabaya kalau nggak salah. Bapak juga searching gitu ya. Atau nanti Bapak rekomendasikan lokasi Anda untuk mempelajari di mana untuk contoh-contoh hal seperti ini ya. Ketika budgetnya kita coba breakdown ya, kita breakdown billboard sewa 1 bulan itu di area premium itu ya seperti ini, billboard utama itu sekitar 15 sampai 25 juta ya. Tambahan sensor dan teknologi 5 jutaan. Nah, jadi total itu sekitar 20 juta ataupun 30 juta gitu ya. Impact-nya orangnya akan bercerita, billboard-nya unik ketika ya tadi hujan muncul pesan gitu ya. Dan media akan memberitahukan karena keunikan karena cerita orang ini. Dan orang akan meng-capture ataupun recording sehingga dia men-share melalui sosial media. Terakhir, prinsip nomor 3 adalah interaksi gitu ya, di mana ubah dari passive viewing menjadi active engagement gitu ya. Contoh sederhananya adalah kalau sekarang lebih canggih ya. Billboard tadi yang Bapak bahas, billboard dengan QR code yang kalau di-scan munculnya itu game atau konten eksklusif gitu ya. Atau bisa memunculkan
langsung ke produk-produknya, bahkan lebih ke 3D. Kalau di Bandung, kalau di Bandung, ini real, Bapak juga melalui informasi di internet ya. Sebuah coffee shop di Bandung take over nge-take over radio lokal gitu ya, radio lokal favorit anak muda selama 1 jam. Mereka membuat acara kopi morning show gitu ya, dengan live brewing di studio, dan pendengar yang telepon itu bisa dapat kopi gratis. Jadi ini sebuah interaksi yang patut dicoba gitu ya, guerrilla marketing. Dimana kalau di breakdown lagi secara cost, sponsorship radio per 1 jam itu kisaran sampai 3 sampai 5 jutaan. Nah, kita buat produksi cost sekitar 2 jutaan, totalnya bisa 5 sampai 7 juta. Hasilnya tentu adjustment-nya tinggi. Brand-nya terasa dekat dan relatable. Nah, kesimpulannya jadi Maxi Media Guerrilla bukan tentang budget besar. Aduh, kalau di billboard gede nih anggaran, bukan hanya sekadar itu. Tapi tentang kreatif execution yang membuat media besar itu bekerja lebih keras untuk kita. Tentunya tadi ada take over, pattern improve, dan interaction gitu ya. Oke, ini media selanjutnya adalah mini media. Nah, sekarang ke senjata favorit banyak guerrilla marketing. Ini banyak dipakai orang-orang guerrilla marketer ya, terutama yang budget terbatas. Biasanya mereka memakai mini media ini. Oke, di slide ini Bapak desain khusus untuk menunjukkan bagaimana prinsip dasar bertemu dengan realitas eksekusi di Indonesia ya. Oke, Bapak coba bahas satu-satu. Yang pertama adalah secara personal. Prinsip pertama adalah secara personal. Mini media harus terasa dibuat khusus untuk penerimanya. Contoh, ini juga di Indonesia ya. Contohnya di sini stiker Gojek yang ikonik ya. Gojek tidak cuma membuat stiker biasa, mereka membuat desain berbeda-beda untuk daerah berbeda-beda. Stiker di Bali berbeda dengan stiker yang di Jakarta. Stiker yang di Jakarta berbeda dengan yang di Bandung. Beda lagi dengan yang di Surabaya, gitu ya. Nah, tiap kota beda-beda. Distribusi briliannya adalah driver yang bangga pasang stiker itu menjadi tentunya menjadi mobile billboard ya, yang gratis tentunya, yang bergerak kemana-mana gitu ya. Oke, kalau kita breakdown, cost efisiennya itu di kisaran, kalau stiker ya, stiker itu kisaran sampai 300 sampai 500 perak gitu ya. Tapi bayangkan dengan 2 juta driver aktif, itu berarti 2 juta mobile ad yang bergerak 24 jam, nggak berhenti di setiap hari, gitu ya. Ini sebuah kreativitas. Selanjutnya adalah prinsip yang terukur, gitu ya. Meski media fisik, kita harus bisa ukur efektivitasnya, sekalipun itu media fisik, tidak semata-mata apa tadi digital gitu ya. Yang media fisik pun harus bisa keukur efektivitasnya. Contoh, kita buat sebuah flyer dengan kode tracking. Jadi teknik sederhananya di sini, flyer dengan kode tracking, contoh, setiap base player punya kode unik gitu ya. Per areanya. Kuningan, contoh, Kuningan dengan kode KGN.
001, Bandung BDG gitu ya. Sudirman di sini SDN. Nah, QR code dengan UTM. Nah, call to action-nya adalah sebut kode ini dapat diskon tambahan 20%. Nanti dari data yang didapat, kita tahu persis area mana yang responsif. Jadi ketika waktu distribusi, ini paling efektif, bahkan secara demografis yang merespon. Nah ini juga harus terukur. Caranya dengan tadi ya. Nah secara teknologi upgrade tentunya, QR code dengan UTM, parameter, ini adalah kode tracking digital ya, yang kita tempel di media fisik. Jadi saat kita di-scan, sistem langsung tahu, oh ini dari player batch ketiga yang dibagikan hari Senin di daerah BSD. Terkadang kita kalau bagi-bagi player, udah aja disebar. Itu justru malah kreativitasnya kurang. Karena kita tidak bisa mengukur akhirnya ya. Nah yang ketiga adalah repetitif. Nah ini bukan spam ya, bukan spam, tapi kita konsisten terhadap presence yang membangun citra tentunya ya. Di mana contoh stiker series di fasilitas umum dengan cerita berlanjut mingguan. Nah ini contoh Bapak, kalau dari yang Bapak dapatkan itu stiker di halte Transjakarta. Jadi dia buat minggu pertama itu stiker dengan pertanyaan, apa resolusi kesehatanmu 2024? Minggu kedua itu diganti lagi. Stikernya dengan clue, mulai dari hal yang kecil. Minggu ketiga, stiker dengan jawaban, minum air putih 8 gelas sehari. Scan QR untuk tips lengkapnya. Nah, secara psikolog impact, membangun antisipasi gitu ya. Orang yang melihat minggu pertama akan penasaran untuk minggu berikutnya. Nah ini membangun curiosity, di mana orang ingin tahu, mau tahu kelanjutannya seperti apa. Impact-nya adalah brand akan recall jauh lebih tinggi dibandingkan stiker yang sama dipasang berulang, gitu ya. Atau kita lihat contoh kreatif lokal. Sekarang beberapa contoh Bapak cantumkan di sini, di mana contoh pertama itu adalah kemasan Indomie yang viral. Strateginya, Indomie mengeluarkan limited edition rasa nostalgia 90-an, gitu ya, dengan desain retro. Observasinya, orang tidak hanya beli untuk dimakan, tapi dikoleksi dan dipoto untuk dipost di media sosial. Nah, secara cost analisisnya, produksi kemasan khusus ini mungkin hanya 10-15% dan lebih mahal dari kemasan biasa. Tapi secara ROI social buzz calculation-nya, sosial media buzz-nya yang dihasilkan, jika dihitung sebagian earned medianya, nilainya bisa miliaran rupiah. Jadi setiap post Instagram stories, setiap tweet, setiap TikTok video itu semuanya exposure gratis. Nah kita orang gorilla marketer itu mampu memanfaatkan hal itu, ya. Dan contoh-contoh yang lainnya, gitu ya. Nah Bapak di sini dicantumkan juga jika Anda bagian daripada UMKM level, gitu ya. UMKM level secara realistis budget di Indonesia gitu ya, itu kisaran 50.000 sampai 500.000 itu sudah bisa eksperimen serius. Contoh bikin tadi dengan membuat stiker. Contohlah buat 500 stiker dengan harga 300 rupiah, itu sekitar 150 ribuan kan. Kalau Anda bagian daripada startup, itu sekitar 500.000 atau sampai 5 juta untuk campaign lebih komprehensif. Kalau sekiranya ada bagian daripada corporate,
dengan anggaran mungkin 5 juta sampai 50 juta untuk campaign nasional atau multi-city. Nah, di pelajaran pentingnya adalah tentu dengan dengan mini media ini kreativitas adalah pembeda utama. Biaya produksi mungkin hampir sama antara player biasa dengan player yang kreatif. Tapi creative execution-nya yang bisa bikin orang engage gitu ya, mau menyimpan, mau nge-share, dan akhirnya action, mau bertindak. Nah, pertanyaannya untuk kita semua, dari keempat contoh tadi, stiker Gojek, terus kemasan Indomie gitu ya, player multifungsi, banner pasar, mana yang menurut Anda paling bisa diadaptasi untuk bisnis atau industri tempat Anda bekerja? Oke, Bapak ingin diskusi hari ini kira-kira atau via chat ya? Coba via chat. Bapak ingin melihat, Pak, saya kategorinya, levelnya ini, yang paling bisa diadaptasi untuk di pekerjaan saya adalah ini. Boleh? Di komen? Bapak beri waktu 1-2 menit lah ya. Sambil Bapak izin minum dulu. Dari contoh ini aja ya, dari contoh ini aja. Bisa stiker gitu ya. Membikin secara personal atau secara personal tadi. Bisa secara personal, saya mungkin di perusahaan itu bisa secara terukur atau mungkin lebih ke repetitif gitu ya. Ya tadi ada berkala di fasilitas umum. Boleh berkomentar di chat? Masih hadir ini? Audio terdengar? Iya, Pak. Masih ya? Oh, oke. Ini dari Labib ya. Di perusahaan saya yang sekarang belum ada marketing, Pak. Karena perusahaan baru dan dapat proyeknya dari rekanan owner. Oke. Saatnya berarti ini kesempatan untuk bisa diimplementasikan ya. Kira-kira untuk Kang Labib ya, kira-kira yang lebih impactful yang mana nih? Oke, mau yang seperti apa gitu kan? Berdasarkan contoh tadi, contoh-contoh yang paling lebih diadaptasi untuk bisnisnya di perusahaannya. Oh, saya kebayangnya bikin event, Pak. Di event ya. Event, seminar gitu. Oh, itu berarti kategorinya non media ya? Non media ya. Kalau dari mini media memungkinkan nggak? Contoh, dengan membuat stiker logo perusahaannya. Itu kan bagian daripada tadi sebuah billboard gratis ya, yang mobile billboard secara gratis, bergerak bisa dipakai kemana-mana, bisa ditempel di setiap karyawannya gitu ya, atau seperti apa? Bisa Ya, seperti itu? karena perusahaan saya itu bergerak di bidang software house ya, Pak. Jadi jasa Jasa. pembuatan aplikasi. Jadi kalau memang sudah ada produknya, aplikasinya, user tinggal pakai gitu. Mungkin bisa, Pak, pakai mini media. Karena buat menarik user, coba dulu aplikasinya. Tapi dalam hal ini kita jasa gitu, Pak. Jadi belum ada bentuknya gitu. Ada tagline-nya nggak? Contoh namanya tadi IT apa tadi IT? Software house, Pak, Oh, oke. industrinya. Software house gitu ya. Contoh software house aja namanya software house solution system gitu kan. Jadi bagi mereka yang ingin membuat sistem, maka di software house gitu. Nah itu bisa dibuat stiker, ditempel gitu ya. Nah ini
penerapannya ya. Iya bisa Pak. Ya, ya Kang Diki, silakan. Oke Pak, izin Pak. Ya, Apa namanya, pengaplikasian strategi mini media ya, yang barangkali mungkin izin memperkenalkan dulu. Saya pribadi eh, cukup lama bergelut di dunia filantropi ya, non-government organization atau lembaga sosial lah mungkin teman-teman ya. Waktu saya masih berkarir di lembaga, mungkin teman-teman pernah dengar Aksi Cepat Tanggap ya. Saya coba tuangkan strategi ini untuk mengakuisisi pasar, terutama jaringan resto, hotel, dengan coba berkolaborasi dengan mereka, di mana mungkin kalau teman-teman pernah lihat ada semacam nomor meja di kafe misalnya gitu kan, di resto, di mana nomor meja di sisi satunya, kemudian di sisi lainnya kita coba chatting untuk desain ajakan kebaikan, ajakan berdonasi gitu kan, melalui barcode dan segala macam. Dari satu pernah kita punya success story kolaborasi dengan salah satu hotel, Four Point by Sheraton di Surabaya. Itu sangat powerful, bahkan sampai mampu menghimpun donasi sampai ratusan juta gitu. Menurut saya ini cukup meaningful dan low cost dan high impact gitu kan. Itu salah satu cirinya. Bahkan kalau misalkan teman-teman juga mungkin sering nginep gitu di hotel, terus ada komplementer ya, seperti air minum. Nah, di air minumnya kita kasih hang tag gitu, berupa campaign ajakan untuk kita mendirikan program sarana air bersih di daerah-daerah tertinggal begitu. Itu cukup powerful juga. Kita sediakan barcode yang itu langsung diarahkan ke landing page yang sudah kita tentukan. itu di air kemasan ya. Ya, di air kemasan yang milik hotel, yang memang brandnya brand hotel. Kemudian kita cetak kayak semacam karton begitu, kemudian ditaruh di atasnya. Nah, jadi ya kita maksimalkan copywriting lah di situ. Jadi nikmati air bersih ini, tapi jangan lupakan saudara kita yang membutuhkan air di daerah pedalaman begitu. Itu salah satu aplikasi yang cukup powerful, dan bahkan kita coba set up di seluruh wilayah Indonesia untuk menduplikasi metode serupa gitu Pak. Ya, bagus ya. Itu sebuah pengalaman yang luar biasa ya. Terima kasih tadi Kang Diki ya, Kang Diki dan Kang Lawib. Ya, itu bagian daripada kalau secara keilmuan itu ruang lingkupnya adalah guerrilla marketing ya. Baik, kita Bapak lanjut ya. Lanjut. Oke. Pernah dengar The Swedish Number nggak? Halo? Oh, belum pernah Pak. The Swedish Number. Nah, ini The Swedish Number ini cara ngiklan. Jadi Bapak mau masukkan sebuah studi kasus ya, studi kasus. Jadi Bapak mau ngobrolin studi kasus nih dari tampilan slide ini. Ini studi kasus berupa global ya, yang sangat inspiratif tentu, dan dari penglihatannya bagaimana kita bisa mengadaptasinya di Indonesia. Nah, studi kasusnya nanti ke Kol Baso Malang ya. Nah, ini dikenal dengan The Swedish Number, di mana mengkampanyekan pariwisata ataupun visit ke Sweden.
Visit Sweden sebagai badan pariwisata di Swedia. Nah, punya tantangan klasik bagaimana menarik perhatian dunia untuk berkunjung ke Swedia. Jadi The Sweden Number ini bermulainya begitu, dengan budget yang terbatas. Bukan dengan iklan TV ataupun TV yang mahal gitu ya, atau billboard yang di bandara-bandara internasional, tapi dengan satu ide sederhana namun brilian. Jadi mereka membuat sebuah konsep di mana mereka membuat satu nomor telepon publik plus 467, mana Bapak mencantumkan enggak ya? Nomornya boleh dicari ya. Kalau nggak salah 771 793 bla 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 gitu ya. Nah, jadi konsep sederhananya, siapapun, bukan hanya di lokal ya, siapapun di dunia bisa menelepon nomor ini dan akan terhubung secara acak, tidak ke operator, ke CS-nya, enggak, tapi dengan warga Swedia yang tentunya bersedia dengan menerima panggilan. Jadi bukan ke customer service, bukan rekaman, tapi orang sungguhan dengan kehidupan sehari-hari mereka. Nah, ini dari hasilnya dengan konsep itu begitu luar biasa ya. Hampir 1.900-an ataupun hampir 200 ribuan lebih gitu ya. Panggilan dari 180 lebih negara dalam 6 bulan. Coverage media global secara gratis ini ya di 100-an lebih negara. Nah, secara cost per engagement hanya mengeluarkan itu $0,15 atau sekitar 2.300-an. Nah, secara ROI diperkirakan 20 berbanding 1. Jadi setiap $1 yang dikeluarkan menghasilkan $20 nilai exposure-nya. Nah, kita coba analisis gitu ya, mengapa campaign ini viral. Pertama dari cara human curiosity-nya yang akan terjadi jika saya telepon orang asing di Swedia. Authenticity-nya ataupun trust-nya bukan aktor atau skrip atau rekaman, tapi ini percakapan asli. Shareability-nya, tebak. Saya baru saja berbicara dengan nelayan di Stockholm gitu ya. Jadi ini sebuah pengalaman emosional sehingga memunculkan emosional koneksinya, menciptakan pengalaman secara personal, bukan sekedar informasi. Nah, kita coba adaptasi. Ini Bapak udah munculkan ininya ya di slide-nya. Bagaimana mengadaptasi itu di konteks Indonesia? Mari kita buat analogi. Studi kasusnya adalah Call Bakso Malang, ya. Konsepnya dibuat satu nomor untuk telepon langsung ke pembuat bakso Malang asli, gitu ya. Targetnya adalah untuk foodies ataupun wisatawan kuliner yang penasaran dengan proses tradisional. Media mix-nya itu billboard di food district seperti kota di Bandung ada gitu ya, di Braga gitu ya. Itu sekitar 15 jutaan. Terus sosial media challenge dengan hashtag cerita Bakso Malang itu sekitar 5 jutaan untuk price gitu ya. Ada food blogger seeding ataupun influencer seeding itu hampir sekitar 10 jutaan. Total estimate budgetnya itu sambil dibayangkan total estimate-nya itu 30 jutaan. Nah, secara expected result-nya
impact-nya adalah hampir 10.000, targetnya itu 10.000 lebih panggilan. Coverage media nasional viral di media sosial. Nah, ini pertanyaannya, kenapa bisa cocok juga di Indonesia? Karena konsepnya di sini, ya, sosial budaya. Orang Indonesia terkenal suka ngobrol dan ramah. Nah, bagaimana secara adopsi teknologinya? HP sudah merata bahkan ke daerah atau ke pelosok. Rasa ingin tahunya tinggi terhadap hal-hal yang unik dan pengalaman baru. Budayanya, budaya berbagi, jadi nanti tuh berharap, gue baru telepon pembuat bakso Malang, seru banget loh. Langsung dan ini bisa langsung di-share gitu. Kadang dia bisa membuat sebuah storytelling. Ya, pelajaran untuk brand global, contoh kasus yang lainnya, itu di Starbucks, ya. Bisa bikin call barista Jakarta, ngobrol tentang kopi lokal. Dari Nike, itu bisa call Indonesia Runner, cerita inspirasi para pelari maraton lokal. Ini pernah, gitu ya. Apple juga, di mana call Apple user Indonesia, sharing kreatif journey dengan user lokal. Intinya, nanti Anda bisa perdalam. The Swedish Number mengajarkan kita bahwa kadang ide paling sederhana, jika dieksekusi dengan baik dan menyentuh emosi manusia, itu bisa menghasilkan impact yang jauh melebihi campaign dengan budget yang besar tentunya, ya. Apalagi ditunjang kalau sekiranya di Indonesia dengan budaya ataupun yang masyarakatnya sangat sosial tadi. Konsep seperti ini menjadikan potensi yang sangat besar, gitu ya. Oke, selanjutnya adalah breeding offline online di Indonesia. Di era sekarang tidak ada lagi tembok pemisah antara offline dan online, gitu ya. Setiap media fisik harus memiliki digital bridge-nya, jembatan yang menghubungkan dengan dunia digital. Sama-sama Bapak ingin mengajak contoh-contoh sukses di Indonesia, ya. Ada Bapak cantumkan 4, ya. Pertama, QR code di pasar tradisional. Brandnya Tokopedia dengan campaign Go Lokal. Aksinya pasang QR code di lapak pedagang pasar tradisional. Hasil scan langsung ke online store pedagang tersebut di platform Tokopedia. Nah, ini secara success rate-nya itu 25% conversion rate, angka yang sangat tinggi untuk retail. Secara cost efisiennya hanya 50.000 per pedagang untuk ngeprint, ya, dan ya mungkin training singkat. Impact-nya tentu digital UMKM-nya plus customer acquisition-nya untuk Tokopedia. Yang kedua, ada billboard dengan TikTok challenge, ya. Ini di daerah Jakarta, Anda bisa cari, nanti Bapak kasih referensinya, ya. Dengan brandnya Maybelline, benar nggak ya pengucapannya? Bagian dari L'Oreal Group, gitu ya. Nah, integrasinya di billboardnya, billboard besar dengan ajakan join Maybelline glowing challenge, hashtagnya tuh di TikTok. Hasilnya ini luar biasa, hampir 100.000 ya lebih video yang masuk dari user Indonesia. Kalau di breakdown budgetnya, billboard sewa 1 bulan itu 20 juta. Price untuk pemenang 15 juta, totalnya 35 juta. Tapi nilai earned medianya diperkirakan ini bisa sampai 200 jutaan lebih. Jika harus dibayar untuk exposure yang sama, ya, jika dibandingkan. Oke, contoh lainnya adalah stiker plus WhatsApp auto replay.
Nah, ini UMKM contoh Brownies Amanda Bandung. Taktiknya stiker dengan tulisan scan untuk resep rahasia Brownies Amanda. Teknologi WhatsApp Business Auto Replay ya. Saat QR di scan langsung dapat resep plus promo. Cost-nya hanya biaya print stiker tentunya. Sekitar 1000-an per pieces gitu ya. Data terkumpul, ini kontak baru dalam database mereka itu hampir 5.000 lebih. ROI-nya dari jatuhlah dari 5.000 ini kontak konversi 10% aja. Itu 50 customer baru bagi si Amanda ya, Brownies Amanda. Contoh lain, bus Transjakarta with IG filter. Campaign-nya Jakarta from different angle. Eksekusinya ini daerah desain khusus bus Transjakarta dengan QR code untuk Instagram filter. Filter efek, augmentednya reality yang menunjukkan Jakarta dari sudut yang yang berbeda. Nah, engagement-nya ini bahkan dapat sampai 50.000 lebih user dalam 2 minggu. Secara media value-nya jika harus bayar Instagram Ads untuk reach yang sama, itu ya Bapak hitung-hitung sih hampir 100 jutaan lebih. Nah, pelajaran integrasi ini di mana kunci sukses integrasi antara offline dan online, clear to action-nya atau clear call to action-nya adalah orang harus tahu apa yang harus dilakukan. Instant gratification-nya langsung dapat benefit setelah scan ataupun klik. Nah, seamless experience-nya adalah transisi dari fisik ke digital harus mulus tentunya ya. Trackable result-nya harus diukur efektivitasnya dari sini ya. Ini sebuah ini. Oke. Jam berapa ini? Oke, ini skip aja. Oke, selesai. Tinggal ke tugas. Tugasnya untuk pertemuan ini ya, pertemuan ketiga berarti, pertemuan ketiga. Halo? Masih menyimak? Masih, Pak. Masih, Ya, Pak. bisa kelihatan ya tugasnya. Nah, linknya, link drive-nya Bapak udah share ya. Bisa kebuka, bisa diakses? Bisa, Pak. Bisa ya. Oke, jadi nanti dibuat di sana, dibuat folder nama dulu ya. Ini tugasnya di individu lagi. Bapak berharap sih sudah muncul kelompok ya, 3 kelompok. Silahkan disesuaikan dengan diskusi di ruang lingkup mahasiswa aja ya. Oke. Pertama apa? Dokumentasi satu jadi cari dokumentasi satu contoh campaign maksi ataupun media kreatif di Indonesia. Saran Bapak sih lokasinya ya area Anda yang di Malang, silakan di Malang, yang di Jawa Tengah, yang di Bandung. Nah, fokusnya adalah bisa adaptasi brand global di Indonesia atau kreasi lokal ya. Contoh yang bisa dicari brand global, McD gitu ya, dengan billboard twist lokal, Unilever di pasar tradisional, ataupun tadi Samsung Experiential Mall gitu ya. Untuk brand lokal kreatif banyak ya UMKM Bapak contohkan, UMKM dengan packaging unik dan Instagramable, restoran dengan player atau menu yang kreatif, startup dengan street marketing yang menarik perhatian. Nah, dalam analisis sertakan nanti ketika menganalisis
sertakan media atau estimasi budgetnya ya. Ini perkiraan budget berapa, media apa yang digunakan, gitu ya. Media apa yang digunakan, perkiraan biayanya berapa. Terus secara kreatif twistnya, apa yang membuatnya itu bagian daripada gue rela. Integrasi dengan digitalnya tentu dicatat ya, dicatat. Satu, gimana? Gimana? Ada pertanyaan? Oh nggak Pak, Yang jelas? kepencet maaf. Siap, nggak apa-apa. Jadi nanti dalam analisisnya, sertakan pertama media dan estimasi budget. Di mana media apa tuh yang digunakan, perkiraan biayanya berapa. Untuk creative twist-nya, apa yang membuatnya itu bagian daripada gue rela. 3, integrasi dengan digital. Bagaimana menghubungkan offline dengan online. Keempat, efektivitas measurement-nya, lumennya gitu ya. Menurut Anda efektif atau tidak? Kalau enggak, kenapa? Kalau efektif, kenapa? Gimana ya? Baik. Kenapa juga sama. Nah ini Bapak kasih, jadi Pak dapat info-info itu dari mana? Ini, boleh. Nanti Bapak juga share di Bapak share di PPT-nya, akan ada nanti, silakan. Unik-unik nih, apalagi yang marketing Indonesia. Marketing Indonesia boleh dicari di Instagram, sekarang juga boleh ya. Silakan dilihat, itu dia menjelaskan kenapa itu bisa terjadi seperti itu. Anda boleh mengambil referensi dari sana ya. Oke, untuk analisis framework, di mana pertama media dan budget estimasi tadi ya, creative twist untuk pasar Indonesia. Nah, untuk pertemuan ketiga sudah selesai. Ada pertanyaan? Ada yang belum jelas? Kalau cukup, Bapak langsung ke pertemuan keempat ya. Ada Pak izin bertanya. Siapa ini? Sri, silakan. Ini tuh untuk tugas Oh, tiganya tugasnya. bisa ngambil contoh dari brand global atau brand lokal atau dua-duanya itu atau satu aja. Ini poin 2. Ini poin 2. Jadi kalau bisa di Indonesia ya. Kalau global tuh tapi bisa ada di Indonesia. Gitu. Jadi jangan sampai hanya ada di luar tapi nggak ada di Indonesia. Halo, gimana? Ya baik Pak. Baik Ya. Pak, terima kasih. Jadi ini setiap tugas ya, responnya berjalan aja. Jadi deadline-nya dilakukan secara santai ya, santai. Jadi nggak menjadi hari ini harus diselesaikan, nggak, silakan diestimasikan. Tapi Bapak juga perlu menilai, maka estimasinya adalah terakhir dikumpulkan. Jadi setelah terakhir dikumpulkan, Bapak dalam penilaian. Kalau yang kemarin kan minggu, nah yang sekarang minggu lagi lah. Ya. Oke, ada cukup? Ada responnya? Halo? Hadir? Ya, Pak. Hadir ya. Kita break 3 menit ya. Kita break 3 menit. Karena Bapak juga harus menyiapkan ini ya. Slide-nya. Oke, silakan break dulu ya.
Jangan ke sini atuh. Gitu. Sebelum berlanjut, mohon responnya. Kita lupa tadi. Absen dulu ya. Anggi Yuliani, oh izin ya. Diki Taufik Sidik, Hadir, Pak. Tika Septi Juwita, Hadir, Pak. Muhammad Labib, Hadir, Pak. Soji Duhu, Soji, oh di sini hadir ya. Sri Suryani, Hadir, Pak. Tirtowanto, Hadir. Untuk yang sekarang ya, keempat, disiapkan Canva dan CapCut ya. Dan langsung di-upload. Upload di G-Drive. PowerPoint-nya sudah terlihat belum? Sudah, Pak. Sudah ya. Sudah bisa kita lanjut ya. Baik. Oke, jadi tadi kita sudah bahas tentang senjata konvensional maxi dan mini media. Sekarang kita masuk ke medan perang yang mungkin paling familiar bagi kita semua, yaitu dunia digital. Oke. Medan perang digital ya, e-media dan sosial guerrilla. Kenapa Bapak sebut medan perang?
Karena di dunia digital ini kita berperang untuk mendapatkan perhatian ataupun attention di tengah banjir informasi. Setiap hari rata-rata orang Indonesia menghabiskan 8 sampai 9 jam di depan layar gadget, gitu ya. Tugas kita sebagai guerrilla marketer adalah membuat brand kita terlihat, terdengar, dan diingat di tengah semua kebisingan digital itu. Oke, kita lanjut ya. Kemarin sudah Bapak sampaikan berkenaan dengan istilah POM, Framework untuk Digital Guerrilla Marketing, ataupun dalam aksi digital nih. Sebelum kita sama-sama terjun ke taktik-taktik, strategi gitu ya, kita perlu punya framework terlebih dahulu berpikir yang jelas. Di pertemuan sebelumnya, kita sudah bahas POM modelnya. Nah, sekarang kita aplikasikan ke dunia digital. POM, PO, E, dan M, E dan M-nya itu bareng nyatu ya, yang merupakan framework untuk mengklasifikasi media digital. Mari kita breakdown. Mulai dari paid media. Nggak beraturan ya. Paid media ini adalah media yang kita bayar untuk exposure. Contoh, iklan Facebook Ads. Sebenarnya bukan Facebook Ads ya. Masing-masing bisa ngiklan ya. Facebook bisa ngiklan, Meta Instagram bisa ngiklan. Tapi kalau kedua-duanya itu dengan Meta ya. Jadi iklan Facebook atau Instagram Ads. Ada Google Ads. Kita juga yang berbayar, ada influencer berbayar, boost dan sponsor konten, gitu ya. Nah, analoginya ini seperti menyewa billboard di jalan raya. Tapi karena digital ini ya, kita bayar untuk tempat dan waktu tertentu. Catatan pentingnya, untuk guerrilla marketing, paid media kita gunakan secara minimal. Tapi kalaupun dipakai itu harus strategis. O-nya, owned media. Owned media ini adalah aset-aset digital ya, yang kita miliki. Kemarin Bapak sampaikan bisa kontrol sepenuhnya. Bisa website atau blog perusahaan, aplikasi mobile, akun sosial media official, email, newsletter, dan lain sebagainya, gitu ya. Analoginya, ini seperti rumah kita sendiri. Kita bisa tentukan dekorasinya, aturan, siapa yang boleh masuk, siapa yang mengelola bagian ini, siapa yang mengelola bagian itu, gitu ya. Ini kategorinya adalah owned media. Kalau contoh di Indonesia, contohnya itu Gojek aplikasi adalah owned media utama mereka, gitu ya. Tokopedia website juga owned media. Instagram ataupun Traveloka itu owned media mereka. Nah, untuk kekuatannya itu kontrol penuh. Tadi kontrol penuh, biaya operasional relatif rendah, bisa bangun aset jangka panjang. M langsungnya. Earned media. Earned media adalah exposure yang kita dapatkan secara organik, bukan karena kita bayar ya. Contohnya UGC ya, user generate content, meme yang menyebar gitu ya, mention, tag dari user, review positif, press conference gitu ya, itu earned media. Analoginya ini seperti tamu yang datang ke rumah kita
atas undangan mereka sendiri. Lalu merekomendasikan rumah kita ke teman-temannya. Contoh kalau di Indonesia, hashtag TikTok warung challenge, gitu ya, yang viral di itu Internet Media untuk warung WiFi. Tiap kali ada customer bikin TikTok di kafe mereka dengan hashtag itu merupakan earned media. Kekuatannya tentu dari credibility-nya yang sangat tinggi, biayanya rendah, bahkan mungkin bisa gratis, potensi viralnya besar, gitu ya. Nah, strategi Gorilla di digital marketing, ini strateginya, fokusnya harus 70%, di mana kita memfokuskan pada owned media dan earned media. Untuk fokus 30%-nya itu lebih ke paid media, itu pun hanya untuk amplifikasi. Prioritas utamanya adalah bangun komunitas organik dulu. Nah, kalau kita alokasikan budget berdasarkan presentasi, gitu ya, mikrobisnis itu 90% untuk, jadi tadi kalau Akang TT kategori di perusahaannya adalah mikrobisnis atau MKM, startup ataupun corporate. Nah, untuk mikrobisnis itu baurannya adalah 90% owned atau earned. Sedangkan untuk paid-nya, karena tadi, ini budgetnya rendah untuk PMKM, maka strateginya pakai ini. 100% untuk paid. Sedangkan untuk startup, 70% owned dan earned-nya, 30%-nya untuk paid. Nah, kalau corporate, diusahakan lebih seimbang ya. 50% untuk owned dan earned-nya, 50% juga untuk berbayar. Sekarang kita coba pikirkan, bisnis atau branding ada analisis untuk menurut Anda bagaimana seharusnya alokasi POM ini mereka gitu ya. Lebih banyak di owned, di earned atau paid. Oke. Bapak ingin dengar dari siapa nih? Dari Tesri lah. Halo? Halo? Terdengar jelas suara Bapak? Ya Pak, terdengar. Maaf, gimana barusan? Oh, siap. Oke, Bapak ada owned, earned, paid media. Di yang sering Sri pakai, saudari Sri pakai, itu komponen yang mana? Owned media, earned media, atau paid media? Berapa persentasenya? Kalau untuk yang disering pakai itu ada di owned media Pak sama paid media. Kalau untuk yang saya sering pakai gitu. Kalau challenge begitu, challenge review pakai hashtag, mention earned media, jarang. Kalau hashtag palingan hashtag untuk brandnya aja Pak, jarang pakai hashtag apa gitu. Berapa persen tuh? Berapa persen? Ukurannya. Kayaknya terputus ya. Oke, Kang Tirto, Palingan ada Kang Pak Tirto? untuk Oh, ada nih. Ya, gimana? bentar Oke, Pak, suara berpikir bapaknya dulu. keras. Oh. Untuk net media tuh di
Kalau misalkan saya ya kan suka jualan fashion gitu ya, olahraga, berarti memakainya kan kayak Shopee, TikTok Shop kayak gitu. Itu kan dipakai keseharian gitu, kayak Instagram juga bisa di 50% gitu, untuk 30%-nya di paid media dan medianya 20%. Jadi lebih banyaknya di owned media ya, Iya, Pak. presentasinya. Oke. Pak Tirto, hadir Pak Tirto? Hadir, Pak Bang Hadir. Tirto? Oke, Kang Tirto, kalau menganalisis kira-kira nih bauran di tempat kerjanya berkaitan dengan digitalnya di sini, lebih bagaimana nih? Audit, Kalau earned, atau paid media? kalau di tempat kerja saya, Pak, kebetulan tiga-tiganya dipakai. Karena ini dari segi dunia pendidikan pasti berpengaruh ya, Pak ya. Nah, yang sebenarnya yang seharusnya ini tuh di paid media seharusnya. Kenapa kita kan harus menjangkau lebih jauh sebenarnya. Oke. Tapi karena dalam konsep guerrilla marketing adalah meminimalisir budget, tapi jangkauan juga bisa terpenuhi ya Pak ya. Ya. Nah, kemungkinan earned media juga bisa berpengaruh penting karena kita harus menggunakan hashtag-hashtag yang bisa menjadi misalnya kuliah, itu kan kuliah jangkauannya luas. Jadi itu mungkin persenannya lebih banyak ke earned media, baru paid media, baru owned Pak. Presentasinya? Persentasenya mungkin earned 40, paid 30, owned sisanya. Oke. Terima kasih ya untuk sharingnya. Oke, Bapak Basan Tevas, Tesri sama Kang Tirto ya. Kita lanjut. Oke, ini ada 4 taktik sosial media secara guerrilla marketing. Sekarang kita masuk ke taktik-taktik praktis di media sosial. Ini adalah senjata-senjata yang biasa langsung Anda terapkan. Taktik pertama, akun take over aneh. Ya, Bapak sengaja buatnya seperti itu, di mana serahkan akun kepada orang yang tidak biasa. Contoh, ini pernah dilakukan ya, konsep. Jadi serahkan kendali akun sosial media brand kepada orang yang tidak biasa untuk periode tertentu. Contoh di Indonesia yang brilian itu Teh Botol Sosro. Menyerahkan Instagram ke driver delivery sehari ini. Jadi selama sehari kepada driver delivery mereka. Eksekusinya, driver tersebut posting cerita sehari-harinya. Bangun pagi, antar barang, istirahat, minum teh botol sosro, dan lain-lain. Impact-nya ini luar biasa. Ya, engagement-nya naik sampai 300%. Karena kontennya sangat autentik dan relatable. Ini luar biasa ya. Jadi secara psikolog, orang penasaran melihat behind the scene, ya. Apalagi dari sudut pandang orang biasa. Yang kedua, taktiknya adalah reply kreatif ke komplain ya. Jadi dibalas secara kreatif. Ubah komplain jadi konten menarik. Mindsetnya, ubah komplain dari masalah menjadi peluang engagement. Ini pernah terjadi, sekali lagi tadi referensinya udah Bapak sampaikan ya. Warung steak dan shake, chain resto Indonesia, di mana skenario-nya customer-nya nge-tweet warung steak. Dia bilang steak-nya kurang enak, kurang matang nih. Dalamnya masih merah. Nah, di warung steak-nya ngebales, maaf Kak, steak-nya masih pemalu ya. Next order kasih tahu, gak usah malu-malu. Jadi padahal itu bukan merah itu kan memang begitu ya steak ya. Ada well done dan lain sebagainya gitu. Itu kondisinya. Tapi dia dibuat menjadi sebuah engagement peluang.
biar lebih pede katanya, lebih pede, plus voucher 20%. Dia ngasih atas apresiasi komentarnya. Hasilnya apa? Viral. Dapat 1000 lebih like, gitu ya. 500 lebih retweet dan komentar positif tentang customer service mereka. Kalau dulu pernah viral juga yang agak aneh dari Partai Gerindra gitu ya. Itu juga hal-hal komplain jadi konten menarik. Pembelajarannya adalah umur yang tepat plus solusi konkret itu adalah win-win solution. Oke, dari yang ketiga, ini challenge atau game sederhana. Formulanya buat aktivitas yang mudah ikut serta atau rewarding atau shareable gitu ya. Case contoh suksesnya ini di Indonesia hashtag TikTok warung challenge oleh warung wifi. Mekanismenya customer diminta bikin TikTok dance di warung wifi dengan musik yang spesifik. Harganya tentu voucher makan gratis saat itu gratis ya berarti, tapi diapresiasi voucher makan gratis 1 tahun untuk 3 pemenang untuk hadiah. Itu terganti banget gitu ya. Hasilnya di mana 15.000 lebih video dalam 2 minggu, jutaan viewer dan brand awareness melonjak. Secara cost, kalau cost di breakdown, harganya itu 15 jutaan plus marketing 5 juta atau sekitar 20 juta. Value earning medianya itu bisa menyentuh sampai 200 juta. Taktik terakhir adalah collab dengan non-micro influencer, bukan influencer. Ya. Maaf, nano atau mikro. Ya. Definisi pentingnya, di mana kalau nano itu dari 1 sampai 10.000 followers, gitu ya. Super NJ. Kalau mikro 10 sampai 50 ribu follower, nice expert. Nah, kalau nano influencer itu lebih ke engagement rate tinggi, lebih 8 sampai 15%. Micro influencer, nice expert ini trust tinggi. Sedangkan kalau mikro terus makro influencer itu sekitar 50.000 sampai 500.000 follower. Ini reach luas tapi engagement rendah. Ada mega ataupun dikenal dengan selebriti itu 500 sampai 500.000 follower. Nah, ini tentu mahal untuk awareness, bukan conversion, gitu ya, conversion. Contoh kasusnya Bapak tuliskan di sini. Contoh kasusnya adalah Skin Tipik ya, skincare lokal. Kolaborasi dengan 100 micro influencer beauty di berbagai kota. Strateginya diberi produknya plus creative freedom, tidak dikasih skrip ketat, gitu ya. ROI-nya ini 5 kali lebih tinggi dibanding kerja dengan makro influencer. Nah, secara data, makro influencer menghasilkan conversion rate-nya itu sampai 5 sampai 10%. Makro hanya 1 sampai 3%. Bagaimana mengukur metrik ya? Bagaimana mengukur metrik yang sukses? Nah, engagement rate-nya ini minimal 3% untuk dianggap ataupun kategori baik. Sedangkan share atau repost rate, berapa banyak yang di-share konten oleh kita, konten kita ya. Statement analisisnya, komentar positif, negatif, ataupun netral. Secara cost per engagement, berapa cost per like, per komen, dan per share. Dari keempat teknik ini, yang paling
visible untuk diterapkan di bisnis atau industri ataupun pekerjaan di lokasi tempat kerja Anda, ini bisa dicoba ya, dicoba. Oke, selanjutnya adalah mulai mengenai prinsip konten guerrilla digital. Ini pertama ada native, cocok dengan platform. Nah, ini perhatikan, terkadang kita yang penting mah upload gitu ya. Nah, Instagram lebih ke visual estetik yang tinggi. Kalau TikTok lebih ke trendy dan musik viral. Jadi kalau jedak-jeduk itu nggak cocok di Instagram ya. Twitter lebih konvensional dan timely. Selanjutnya adalah snackable. Durasi ideal Instagram Reel itu antara 15 sampai 30 detik, TikTok 15 sampai 60 detik, YouTube Short 15 sampai 60 detik. Jadi kalau TikTok dipakai untuk short masih oke gitu ya. Tapi kalau yang di Instagram Reel terkesan lebih terlalu singkat. Twitter tweet maksimal 10 tweet. Nah, untuk shareable, trigger sharingnya adalah emosional, lebih senang ataupun terharu. Artikelnya tips berguna, identity, ini gue banget gitu ya, sosial, teman gue perlu list ini. Dan conversation starter. Ini jadi spesifik ini ya. Tekniknya ask question, create konvensional, use polling ataupun quiz gitu ya. Nah, ini bisa meme lokal, adaptasi meme internasional dengan konten ataupun konteks Indonesia. How to dalam 30 detik. Kedap. Duh, nah begini ya. Oke, masuk ke kita ke praktek ya. Sudah disiapkan Canva dan CapCut-nya? Halo? Sudah, Pak. Ya, Pak. Ada yang terkendala? Lagi di luar, mesti di jalan atau gimana? Oke, ini buat konten dalam 5 menit challenge. Sekarang 20.07 sampai 20.15 lah ya. 20.15. Oke, buatkan konten dari Canva untuk Instagram Story. Jadi nanti pilih dari Canva untuk template-nya Instagram Story. Pilih template-nya as eye catching, promotion, edit text-nya, headline-nya harus besar dan bold, sub headline-nya jelas, call to action-nya menonjol. Tambahkan elemen, GIF, animasi, garis pembatas, icon. Izin Pak, tugasnya boleh nyusul ya Pak, dikarenakan mangga. Siap. Ini challenge yang sekarang aja yang bisa ya, yang 5 menit. Lumayan kan nilai. Bapak apresiasi dengan nilai ya. Nah, di sana ada edit, call to action menonjol ya. Contoh, ini contoh.
Contoh, diskon 50% itu untuk headline. Hanya hari ini itu untuk sub headline. Swipe up, beli sekarang itu untuk call to action. Tambahkan elemen-elemen, ya, elemen-elemen, garis pembatas, icon relevan, ya, untuk food branding, gitu ya. Tipsnya pakai tips Indonesia ya, Indonesia, warna brand Indonesia, merah, putih, hijau. Fontnya mudah dibaca. Setelah itu download, upload ke ya tadi di nama Anda di G-Drive. Kalau yang tapi formatnya ini ya MP4. Formatnya MP4 nih untuk story bergerak. Kualitasnya harus SD, total waktu 3 detik mungkin ya, 3 menit. Buka CapCut. Nah, ini yang untuk CapCut, silahkan. Ini untuk ininya ya, sampai jam 20.15. Bapak akan cek. Kalau ada pertanyaan, boleh didiskusikan ya. Pak, kalau gambar aja boleh nggak Pak bikin di Canva? Itu harus video. Ini langkahnya. Jadi formatnya video, bergerak, animasi bergerak. Dicoba aja nggak apa-apa. Tidak perlu bagus ya, bukan penilaian terbaik harus bagus, nggak. Coba dulu aja. Ini dikirimnya di grup Pak atau di mana Pak? Di grup Bapak terapkan link ya, link G-Drive, link G-Drive. Di sana nama foldernya progres kalau nggak salah, progres kelas D4231. Anda bikin folder di sana, upload di sana aja. Baik Pak, terima kasih Pak.
Gimana? Ada kendala? Halo? Eh, ini dikirim ke grup Pak. Enggak, di-upload ke Oh, G yang Drive. Google Drive. Yang Google Drive ya. Baik Pak. Bolehlah. Sambil berjalan aja ya. Bapak sedikit lagi. Oke. Nah, ini analisis brand sekarang mah X ya. Twitter di Indonesia. Engagement yang tinggi. Jadi kasusnya ini Netflix Indonesia. Netflix tuh sudah punya audio ini ya, bahkan punya audio yang khas gitu ya. Deng-deng gitu. Itu Netflix banget. Kalau udah dengar suara itu Netflix. Netflix ID adalah salah satu brand Twitter yang paling engage di Indonesia. Strateginya dia nada bicaranya santai, relatable seperti kawan ya. Timingnya aktif jam 7 sampai jam 11 malam, prime time Indonesia. Nah, konten mixnya dia lakukan 40% promo konten series film-film terbaru, 30-nya engagement, reply ke tweet random, quote tweet-tweet lucu. Dia lakukan 20% trending topik, tapi relevan ya, join trending topik. Yang 10%-nya customer service, di mana viral momennya ada user tweet, dia nge-tweet gitu ya, lagi gabut nih gitu ya. Dengan Netflix ngejawab langsung, nonton Netflix aja, ada film X bagus nih gitu ya. Nah ini saat itu pas momennya gitu ya. Nah hasilnya engagement rate konsisten di 5-8%. Sangat tinggi untuk brand besar. Secara rumusnya adalah konsistensi invoice dalam suara plus relevan timing ini menjadikan winning formula ya. Nah, studi kasus dalam brand lokal nih, Wendy's gitu ya. Wendy's di US terkenal dengan tweet personal sarkastik nyindir kompetitor. Gitu ya, boleh nyindir kompetitor dengan humor. Learning untuk Indonesianya nih atau pembelajaran untuk di Indonesia, roasting culture, boleh nyindir kompetitor dengan humor asal tidak menghina. Kalau di Indonesia kan gitu ya. Community engagement-nya jadilah personality bukan corporation. Konsistensinya sama dari voice dan tone konsisten setiap hari ya. Kalau contoh tweet Wendy's-nya kompetitor promosi Pressbeef gitu ya. Wendy's reply kalau Pressbeef kalian beku selama 3 minggu gimana? Jadi mengindikasi dia barangnya itu di freezernya itu udah 3 minggu. Itu yang dilakukan. Nah, lokal adaptation-nya di Indonesia bagaimana? Brand seperti Telkomsel kadang bikin replay sarkastik di kompetitor dengan humor. Kita bisa boleh ya, asal jangan menghina. Nah, di kasusnya dengan Bank Jago, transformation story-nya ini ya, dari bank formal dan kaku menjadi teman yang jago finansial. Cara taktiknya, bahasanya pakai bahasa gaul, lu, gue, reply-nya tepat ke komplainnya. Ini dengan udah bahasa gitu, nggak pakai ibu bapak gitu ya. Bahkan dia kalau ada komplain 15-30
menit itu udah terjawab. Kontennya edukasi finansial dan meme dan analogi sederhana. Di mana menampilkan humanization, tampilkan tim behind the scene, nama-nama CS-nya. Hasilnya adalah customer base muda meningkat sampai itu usia 18 sampai 35 tahun, naik 20% dalam 2 tahun. Kunci suksesnya adalah authentic plus relevant plus speed, ya. Nah, adjustment yang penting dalam menjawab atau replay rate-nya itu harus lebih besar dari 80% dalam 1 jam. Itu ideal. Like atau replay rasionya itu 1:0,5. Setiap 2 like dapat 1 replay. Virality score-nya, retweet atau quote tweet itu lebih valuable dari like, ya. Dan untuk statement-nya 90% positif atau neutral comment. Nah, best practice di Indonesia bahasanya campuran, ya. Formal plus slang tergantung audiens. Ikutin tren tapi relevan. Hashtag Happy Sunday, hashtag Mood Monday gitu, ya. Terus jangan over promo. 80 sampai 20 rule. 80% engagement per konten, 20% promo gitu, ya. Jadi jangan terlalu banyak promosi. Selanjutnya adalah humanist brand. So the people behind the brand. Nah, menurut mana yang lebih bisa diadaptasi, mana yang bisa dilakukan, ataupun mungkin ketiganya bisa dibuat untuk di tempat kerja Anda, ya. Oke, selanjutnya sekarang waktunya ini harus kelompok, ya. Bapak harap nanti ada kelompoknya udah terbentuk, ya. Jadi di minggu depan kelompoknya sudah terbentuk. Oke, ini ada hampir sama tapi kelompok, guys. Ini mas sunnah Anda bisa kerjakan, dapat poin. Jika tidak, juga tidak apa-apa, ya. Karena ini mestinya kelompok ini. Baik, next session hari Rabu, ya, hari Rabu. Oke, yang jangan lupa nih untuk poinnya, di mana POM framework untuk alokasi resource yang efektif. 4 taktik sosial media gue rela yang bisa langsung diterapkan, ya. Selanjutnya ada 4 prinsip konten digital, ada native, snackable, shareable, conversation starter, ya. Selanjutnya ada tool gratis adalah sahabat terbaik guerrilla marketing. Oke, ada pertanyaan sebelum di closing? Atau cukup? Tugasnya udah 4 ya Pak ya totalnya? Ya, dengan yang tadi, ya. Kalau yang ini sunnah. Siap. Jadi tugas sunnah, nanti tulisannya tugas sunnah. Kalau mau review boleh dicek di ini, ya, di insya Allah karena sekarang si akannya jalan, langsung Bapak post di itu, ya, di akad. Siapa? Ada pertanyaan lain? Pak, Cukup? Ya. tugas yang sebelumnya Pak, yang pertemuan 2 yang bikin 7P itu Pak, Ya. itu dibikin di Google Docs saja atau gimana Pak? Sebenarnya ya emang di Google Doc. Di Google Semua Doc. tugas kan di Google Doc ya Pak ya? Gimana? Semua tugas di save di Google Doc, terus
apa namanya di invite emailnya Bapak gitu kan ya? Ya, itu kalau yang pertama Bapak bikinkan formatnya. Kalian masuk ke sana. Nah, kalau yang kedua yang itu yang 7P itu Anda bikin di Google Doc tapi dimasukkan dan Bapak bisa akses, masukkan alamat email Bapak. Jadi di-share. Caranya di-share, di sana masukkan email Bapak. Setelah itu kasih aksesnya adalah editor. Sejauh ini kalau Bapak lihat di email belum ada yang bikin ya. Iya Pak, belum Pak, masih warawiri di jalanan ini Pak. Ya, Yang saya belum ada masuk Pak. Tadi baru dibagikan tapi tugas 2. kapan Bapak semalam sih Itu baru ngecek ya. upload Pak ke Google Drive-nya Pak. Coba. Upload atau share? Yang tugas mana nih? Tugas 2 nge-share. Oke, bentar. Ya, nih ada yang share. Sri Suryani ada tugas 2, gue rela marketing. Baru Sri. Kalau Kalau saya yang di Google Drive Pak, izin Pak. yang mana nih? Tugas 2 sama yang video yang tadi Pak. Tugas 2 pertemuan. Oh, 7P. Oke, ini baru ini ya, yang real ya, belum TikToknya ya. Jadi Bapak share. Siap. Oke. Ada yang lain pertanyaan? Atau cukup? Saya mau bertanya Pak tentang materi tadi. Ya, gimana? Pertemuan 3 atau 4? 4. 4. Oke. Tadi kan kayak ngebahas yang marketing juga ya, kayak promosi yang kayak gitu. Nah, saya kan sempet beberapa gitu kayak nge-endorse ataupun tukar produk kayak gitu. Sama pernah juga kayak ngasih produk misalkan ke atlet yang mau tanding gitu, kayak misalkan kayak Porpro, Porda, Popda kayak gitu. Ya. Nah, sempet saya tuh nge-endorse, cuma hasilnya tuh ya nge-endorse-nya juga budget dikit gitu. Cuma story aja, cuma hasilnya tidak begitu bagus. Sama ada juga yang beberapa yang tukar produk tuh malah bagus. Terusan ada juga yang lebih bagus tuh ke bagian yang misalkan kalau misalkan atlet mau tanding tuh kan biasanya suka banyak membutuhkan sponsor gitu, misalkan dari jersey ataupun kayak bajunya juga, hijab dan lain-lainnya. Nah, saya tuh gitu mau minta sarannya untuk next ke depan, lebih bagusan kayak saya masuk ke kayak ngasih sponsor ke yang mau tanding seperti tadi, atau nge-endorse dengan budget yang dikit gitu, misalkan budget 500.000, 200.000, 7 segitu. Cuma hasilnya kalau misalkan nge-endorse dengan budget yang segitu dikit. Ininya ya. Tetapi dengan yang tadi ngasih produk, misalkan kan kalau ngasih produk pasti produknya itu masuk misalkan ke 20 atlet atau berapa, jadi terusan sama atlet itunya juga kan dipakai. Jadi orang-orang tuh banyak yang tahu dari Iya, situ. Ya. Ya, pada dasarnya strategi itu dua-duanya bisa dipakai. Dua-duanya bisa dipakai. Cuman ya tadi ketika masuk ke ranah gue rela marketing adalah kreativitasnya. Kreativitasnya mau dibuat seperti apa? Oke, saya ngasih anggaran nih ke siapa? Ke atlet. Dia harus ngelakuin apa gitu ya. Dan itu harus dibuat kreatif agar nanti si produknya bisa namun harus ditentukan dulu tujuannya apa.
nge-engagement kah, nge-brand awareness kah, gitu ya. Nah itu secara pendekatannya juga berbeda-beda, gitu. Kembali lagi ke bagaimana kita kreativitasnya. Atau yang kedua tadi membagi produk, itu juga hal bagus. Ketika memakai produk, dia akan punya cerita gitu ya, punya cerita, dan kita kreativitasnya adalah tadi dikombin ya dengan digitalnya, mungkin secara storytelling dia menyampaikan langsung bagaimana manfaat dari produk yang dia pakai, bagaimana ya lebih ke perasaan sentuhan manusianya dipakai. Sekali lagi ketika kita ngasih uangnya aja tanpa ada kombinasi yang lainnya, nah itu juga sebenarnya tidak cocok. Maka Guerrilla Marketing ini hadir sebuah langkah bagian daripada strategi marketing sebenarnya. Guerrilla ini. Jadi kita ada beberapa materi mulai dari teori-teori kemarin di setiap pertemuan gitu ya. Setiap pertemuan ada langkah-langkahnya, strateginya seperti apa, agar kalau tadi bahasanya jangan sampai boncos ya. Boncos itu kita udah mengeluarkan anggaran, sudah menyiapkan segala-galanya, tapi kita tidak mendapatkan apa-apa. Maka manfaatkan, kalau sekiranya dari segi digital hari ini, kita optimalkan apa nih owned medianya, earned medianya, atau paid medianya. Secara owned medianya kita punya website, kita punya Instagram, tonjolkan aja si atletnya bahwa sedang memakai produk-produk kita, gitu ya. Ini juga menjadikan sebuah, karena owned ya, kita bisa kontrol sepenuhnya. Nah, kalau secara earned-nya adalah ya tadi UGC-nya adalah user generated content-nya, bagaimana dia ataupun kita membuat hashtag tentang nama atlet memakai produk kita gitu ya. Saatnya Anda gitu. Itu juga, atau kita buat challenge, atlet ini udah pakai, Anda kapan? Itu kan hal-hal yang bisa dikombinasikan. Termasuk kalau sekiranya mau paid media, itu lebih kena ya, secara influencernya dapat, secara konten yang ininya lebih kena gitu ya, karena berbayar, dan secara segmentasinya juga. Tapi itu tadi, kalau Guerrilla Marketing tidak berfokus pada anggaran ya. Jadi kalau anggaran kamu sekira-kiranya dari earned sama kategorinya saya UMKM, maka earned dan owned-nya itu 90%, sedangkan untuk paid kontennya cukup 10%, tapi berfokus gitu. Begitu sih kalau saran Bapak ya, dari sudut pandang Guerrilla Marketing. Mudah-mudahan tidak terpuaskan. Jadi bisa diimplementasikan dan mencari informasi yang lain. Ada pertanyaan lain, Mangga? Baik Bapak, terima kasih. Cukup? Oke, Bapak kira cukup ya. Tidak berubah ya untuk presensi, kehadirannya masih yang ini. Oke, masih ini. Demikian pertemuan ketiga dan keempat. Mudah-mudahan apa yang disampaikan tentunya bisa diimplementasikan di tempat kerjanya dan menjadikan manfaat buat kita semua, dan ilmunya menjadi keberkahan. Sebelum ditutup, kita sama-sama berdoa. Untuk berdoa dipersilahkan. Berdoa dicukupkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Terima Pak. kasih Pak. Sama-sama.